Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Siti Sundari dengan NIM 1862201401 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, kelas akuntansi P2K. Untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar penelitian akuntansi dalam review dan analisis kritis artikel penelitian, saya ingin mereview artikel penelitian dengan judul Pengaruh Hidden Value of Intangible Asset, Knowledge Management, dan Water Accounting terhadap Economic Performance. Untuk pertanyaan pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Untuk motivasi atau isunya, maraknya bisnis yang beraneka ragam disertai dengan inovasi dan teknologi yang semakin berkembang menjadikan persaingan global antar perusahaan semakin meningkat. Hal ini menjadikan perusahaan dituntut untuk memberikan nilai yang baik atas kinerja ekonomi perusahaannya atau economic performance. Untuk research gap-nya, intangible asset dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan, berbanding terbalik dengan penelitian yang menyatakan bahwa intangible asset tidak berkontribusi dalam membentuk nilai perusahaan. Menurut Kombi dan Suhardianto tahun 2017. Knowledge management merupakan informasi berharga internal yang dapat mengoptimalisasi nilai atau kinerja perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian Williams tahun 2018 yang menemukan knowledge management tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap economic performance. Perusahaan yang mengungkapkan water accounting memiliki nilai yang baik karena dipandang memiliki manajemen yang baik. Berbanding terbalik dengan penelitian Cahaya tahun 2018 yang menunjukkan bahwa hasil water accounting tidak berpengaruh terhadap persistensi laba yang menggambarkan kinerja ekonomi. Untuk fenomenanya, kurangnya inovasi dan manajemen sumber daya perusahaan yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan perusahaan sulit bersaing di tengah-tengah persaingan global saat ini, sehingga dapat menurunkan kinerja ekonomi perusahaan yang akan berdampak pada return saham investor yang berkurang. Kritiknya, tidak ada kritik pada poin ini. Peneliti sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu, research gap, dan fenomena dengan baik. Pertanyaan kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama, economic performance perusahaan merupakan gambaran tentang kondisi suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan ekonomi suatu perusahaan yang mencerminkan kinerja ekonomi dalam periode tertentu. Menurut Fahru Rozi tahun 2014. Selanjutnya, adanya hidden value mengindikasi adanya informasi mengenai aset tidak berwujud atau intangible asset seperti human capital, inovasi seperti merek atau brand image, teknologi, dan banyaknya pelanggan. Menurut Febri tahun 2018. Selanjutnya, secara umum, knowledge management merupakan sebuah proses yang mengkoordinasikan penggunaan informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Menurut Al-Hayali dan Al-Najjar tahun 2016. Selanjutnya, water accounting didefinisikan sebagai sistem perusahaan dalam menghitung penggunaan air dan mencakup masalah yang terkait dengan penyimpanan air. Untuk mengelola sumber daya air secara efektif, perusahaan memerlukan akses ke informasi yang sesuai. Menurut Chris dan Bird tahun 2017. Kritiknya, tidak ada kritik pada poin ini. Peneliti sudah cukup menjelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Pertanyaan nomor 3, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Penelitian ini menemukan bahwa secara keseluruhan variabel berpengaruh terhadap ekonomi, di mana hidden value of intangible asset, knowledge management, water accounting memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan novelty penelitian di awal, bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Pertanyaan nomor 4, apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Yang A, apakah hidden value of intangible asset berpengaruh positif terhadap economic performance? B, apakah knowledge management berpengaruh positif terhadap economic performance? C, apakah water accounting berpengaruh positif terhadap economic of performance? Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Pertanyaan nomor 5, apa tujuan penelitian ini? Yang A, untuk mengetahui pengaruh hidden value of intangible asset terhadap economic performance. Yang B, untuk mengetahui pengaruh knowledge management terhadap economic performance. Yang C, untuk mengetahui pengaruh water accounting terhadap economic performance.
Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan tujuan penelitian secara jelas, hanya dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Pertanyaan nomor 6, apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam studi ini, peneliti fokus menjelaskan hubungan antara pengaruh hidden value of intangible asset, knowledge management, water accounting terhadap economic performance. Kritiknya, peneliti belum menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian ini. Peneliti hanya menuliskan secara implisit mengenai kontribusi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan lebih spesifik lagi terkait dampak yang akan terjadi akibat beberapa elemen pada economic performance. Pertanyaan nomor 7, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama, stewardship theory. Stewardship theory menjelaskan mengenai situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, menurut Donaldson and Davis tahun 1991. Selanjutnya ada stakeholder theory. Stakeholder theory menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para stakeholder dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut atau tidak menggunakan informasi tersebut, menurut Degan tahun 2004. Selanjutnya, legitimasi teori. Legitimasi teori menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar, menurut Degan dan Rankin tahun 1996. Kritiknya, tidak ada kritik pada poin ini. Peneliti sudah cukup menjelaskan grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama, hubungan stewardship theory dengan economic performance adalah adanya sikap manajemen dalam menjadikannya tampak baik. Manajemen sebagai pengelola perusahaan melakukan cara terbaik untuk meningkatkan kinerja ekonomi atau economic performance perusahaan pada prinsipalnya sebagai dasar pertanggungjawaban. Selanjutnya, hubungan stakeholder theory dengan hidden value of intangible asset dan knowledge management, yaitu bahwa informasi kedua variabel tersebut bersifat sukarela, sehingga berdasarkan stakeholder theory, nilai tersembunyi dari aset tak berwujud ini dapat diungkapkan atau tidak tergantung kepentingan stakeholder sendiri. Selanjutnya, hubungan teori legitimasi dengan water accounting, yaitu bahwa teori legitimasi berhubungan dengan pemenuhan aturan-aturan oleh perusahaan yang mengindikasi adanya pengungkapan water accounting sebagai bagian dari environmental management accounting, menjadikan bahan pertimbangan bagi para investor terkait kegiatan investasi yang dilakukan di perusahaan. Kritiknya, tidak ada kritik pada poin ini. Peneliti sudah cukup menjelaskan keterkaitan grand teori dalam penelitian ini. Selanjutnya, pertanyaan nomor 9, buatlah gambar kerangka konseptual. Di sini ada kerangka untuk variabel Y, economic performance, variabel X1, hidden value of intangible asset atau INTAF, X2, knowledge management atau KM, X3, water accounting atau WA. Kritik, peneliti tidak menjelaskan atau menggambarkan kerangka konseptual. Kerangka konseptual di atas adalah hasil penelaahan reviewer yang merujuk pada hipotesis penelitian ini. Pertanyaan nomor 10, apakah hipotesis penelitiannya untuk H1, hidden value of intangible asset atau INTAV, berpengaruh positif terhadap economic performance? H2, knowledge management atau KM, berpengaruh positif terhadap economic performance. H3, water accounting atau WA, berpengaruh positif terhadap economic performance. Kritiknya, tidak ada kritik pada poin ini. Peneliti sudah cukup memberikan gambaran mengenai hipotesis penelitian ini. Selanjutnya, pertanyaan nomor 11, jelaskan metode penelitian yang digunakan. Rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model dan metode analisis data. Untuk poin A, rancangan penelitiannya yaitu analisis regresi data panel. Kritiknya, penulis cukup jelas dalam menginformasikan metode analisis regresi data panel yang digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya, poin B, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Untuk variabel dependen yaitu economic performance, rumusnya ECP sama dengan P1 dikurangi P0 ditambah DIV per P0 dikurangi MERI. Untuk variabel independen, untuk hidden value of intangible asset sama dengan INTAV sama dengan CNV dikurangi DVNA. Untuk knowledge management, disclosure level sama dengan jumlah disclosure yang dipenuhi dibagi jumlah skor maksimum. Untuk water accounting sama dengan LN atau nominal pengungkapan air
per meter kubik per ton. Kritiknya, penulis cukup jelas dalam menginformasikan definisi operasional variabel dan pengukuran yang digunakan pada penelitian ini. Untuk poin C, teknik penarikan sampel. Pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan metode purposive sampling, di mana peneliti merumuskan kriteria spesifik yang ingin diteliti terlebih dahulu. Kritiknya, penulis cukup jelas dalam menginformasikan teknik penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya, poin D, unit analisis, yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2014 sampai 2018. Sampel yang didapat yaitu 9 perusahaan, sehingga jumlah data yang digunakan sebanyak 30 data observasi. Kritik penulis cukup jelas dalam menginformasikan unit analisis yang digunakan pada penelitian ini. Poin E, jenis data yang digunakan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang diaudit, laporan sustainability dan ringkasan sampel kinerja perusahaan yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kritiknya, penulis cukup jelas dalam menginformasikan jenis data yang digunakan pada penelitian ini. Poin F, uji kelayakan model. Itu analisis regresi data panel dengan bantuan software pengolah data statistik yaitu IFIS 9.0. Kritiknya, peneliti tidak menginformasikan software pengolah data, hanya tersirat secara implisit pada hasil ujiannya. Selanjutnya, poin G, metode analisis data. Di sini menggunakan 3 uji, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Untuk hasil dari uji Chow, di sini nilai probabilitas cross sectionnya yaitu 0,0012 lebih kecil daripada alpha 0,05. Maka hasil yang digunakan adalah FEM atau fixed effect model. Di sini hasil uji Hausman, nilai probabilitas cross sectionnya adalah 0 lebih kecil daripada alpha 0,05, maka hasil yang digunakan adalah FEM atau fixed effect model. Dan untuk uji Lagrange multiplier, di sini hasilnya nilai cross section berspegangnya minus 0,4965 lebih kecil daripada alpha 0,05, maka hasil yang digunakan adalah CEM atau common effect model. Dari ketiga hasil uji tersebut, maka digunakan hasil FEM atau fixed effect model. Kritiknya, peneliti sudah menampilkan analisis data dari pengolahan dengan men-software IFIS dan menjelaskan hasil yang ditampilkan beserta kesimpulan model analisisnya. Pertanyaan nomor 12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Persamaannya EPIT sama dengan minus 4,3855 ditambah 0,8182 INTA-FV ditambah 4,7746 km ditambah 1,0311 WA. Kritik pada poin ini, peneliti langsung memberikan nilai konstanta dan koefisien persamaan regresi dari hasil pengolahan data, dan peneliti cukup menjelaskan makna dari persamaan regresi data panel tersebut. Pertanyaan selanjutnya nomor 13, jelaskan pembahasan hasil penelitian. Statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis. Jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti serta pembahasannya. Untuk analisis statistik deskriptifnya tidak ada. Untuk uji kelayakan model, di sini dari hasil yang diolah menggunakan IFIS didapatkan nilai statistiknya 3,23862, yaitu lebih besar daripada F-tabel 2,82175, dan nilai probabilitas F statistiknya 0,00435 lebih kecil daripada alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima, yang artinya variabel-variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap economic performance. Selanjutnya, untuk uji hipotesis, di sini didapatkan hasil untuk variabel Hidden Value of Intangible Asset atau INTAV didapatkan nilai statistik 3,31982 lebih besar daripada nilai T-tabel sebesar 2,0195. Maka variabel Hidden Value of Intangible Asset memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance. Selanjutnya, untuk variabel Knowledge Management atau KM, di sini nilai statistiknya adalah 2,6028, yaitu lebih besar daripada nilai T-tabel sebesar 2,0195, maka knowledge management memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance. Dan selanjutnya, variabel water accounting atau WA memiliki nilai T statistiknya 2,78211, lebih besar daripada nilai T-tabel sebesar 2,0195, maka water accounting memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance. Selanjutnya, pertanyaan nomor 14, apa kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya? Untuk kesimpulan, hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H1 terbukti diterima.
bahwa variabel hidden value of intangible asset memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance, dan menjawab rumusan masalah yang ada bahwa ketika perusahaan memiliki nilai hidden value of intangible asset yang tinggi sebagai nilai tambahan perusahaan, maka dapat meningkatkan nilai economic performance. Selanjutnya, hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H2 terbukti diterima bahwa variabel knowledge management memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance, dan menjawab rumusan masalah yang ada bahwa ketika perusahaan memiliki knowledge management yang baik, kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan nilai economic performance. Selanjutnya, hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H3 terbukti diterima bahwa variabel water accounting memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance, dan menjawab rumusan masalah yang ada bahwa ketika perusahaan mengungkapkan pengukuran water accounting, perusahaan telah mematuhi norma yang berlaku di masyarakat sehingga kredibilitas perusahaan di mata masyarakat tinggi dan dapat meningkatkan nilai economic performance. Kritiknya, tidak ada kritik pada poin ini, peneliti telah memberikan kesimpulan yang cukup pada penelitian. Selanjutnya, untuk keterbatasannya, tidak ada kritik. Peneliti tidak menjelaskan keterbatasan pada penelitian baik secara eksplisit maupun implisit. Seharusnya peneliti juga menggambarkan apa saja keterbatasan yang dialami selama penelitian berlangsung sehingga reviewer mampu mengetahui kendala yang dialami oleh peneliti. Untuk implikasinya juga tidak ada. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan kepada perusahaan manufaktur maupun pembaca. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kritik artikel penelitian pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.